Astaga gemesnya. Tadi saya pas nonton kamu sama Mbak Ritar sampai oh my god lucu banget ini bayinya gitu ya. Saya penasaran pengen ngobrol sama Mbak Ritar langsung gitu ya. Itu awalnya tertarik sampai untuk memotret bayi itu emang pertama motret anak sendiri atau gimana sih? Pertama yang difoto anak sendiri. Udah dari lahir sampai 2 tahun. Terus begitu umur 2 tahun aku mau mencoba sebuah profesi kan. Tadinya mau fotografer wedding, nggak kuat sama jam-jamnya yang panjang kan. Terus akhirnya browsing gitu, terus ketemulah satu fotografer Amrik, namanya Baby SR. Ngeliat itu aku langsung decide harus jadi fotografer newborn di Indonesia. Itu belajarnya gimana tuh Mbak? Otodidak kah atau? Kalau kameranya otodidak, tapi kalau untuk posing bayi aku belajar. Itu belajar Sama fotografer Amrik. teknik apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang fotografer newborn? Ini kan maksudnya nggak sembarangan itu, bukan hanya teknik ngeklik kameranya aja, tapi dealing with the baby gitu loh. Jadi dia harus tahu pertama tulangnya bayi kan, konturnya, pose mana aja yang bisa dilakukan. Terus yang pasti sih keamanan, baby safety. Jadi kalau misalnya kan ada banyak pose yang digantung atau topang dagu atau apalagi ya yang tangannya cuma sebelah di samping gitu. Nah itu sebenarnya butuh apa ya keamanan deh. Jadi fotografer kalau nggak tahu mending jangan coba. Itu ada teknik-teknik khususnya berarti yang dipelajari. Berarti nggak boleh sembarangan orang. Misalnya ada ibu di rumah yang penasaran, anak pengen coba deh gitu. Itu nggak boleh. Ya sebaiknya jangan. Karena Sebaiknya mesti jangan, profesional. Nah oke, tapi kan yang dari yang foto-foto yang banyak aku lihat dari tadi nih Mbak, kan kebanyakan babynya tuh tidur, itu juga tidur, ini juga tidur gitu kan. Itu emang kalau bayi di foto harus dalam keadaan tertidur atau sebenarnya kalau dalam keadaan bangun juga nggak apa-apa sih? Sebenarnya ada 2 genre. Kalau untuk bayi baru lahir ada lifestyle fotografi atau yang newborn posing fotografi. Kalau yang posing fotografi kayak aku gini harus deep sleep. Jadi harus tidur nyenyak baru bisa digayain. Dia harus deep sleep baru bisa digayain. Nah ini kalau misalnya kita lihat yang di belakang Ritar ini adalah foto newborn pertama yang Ritar lakukan 6 tahun yang lalu ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat di layar, ini foto yang tadi pagi. Yang tadi ya? Yes, diambil oleh Ritar terhadap bayi Cindy yang usianya baru 19 tahun. 19 hari. Oh, sorry, udah 19 hari. 19 tahun seumur saya dong, Mar. Sorry. Oh my god, that is so cute. Lucu banget ya. Ini berarti angle atas ya? Ya dari atas. Ini paling aman. Ini paling aman. Maksudnya Jadi, yang paling aman? Paling di standar gitu. Maksudnya kayak ibu di rumah kalau mau coba boleh foto bayinya, terus dari atas tuh paling aman. Kalau yang paling harus hati-hati? Yang topang dagu atau cuman sebelah tangannya gitu. Itu sebetulnya nggak, aku tuh bingung gitu loh pas aku ngeliat foto-foto bayi newborn ini, kan emang posenya menarik-menarik. Kalau ini kan masih nyaman ya. Kalau misalnya ini juga masih oke, masih nyaman. Ini juga masih oke. Mana lagi ya? Udah nggak ada ya? Kalau misalnya kadang-kadang aku lihat yang topang dagu, ini itu bayi ditekuk-tekuk gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Really? Yes, nggak apa-apa. Yang penting cue-nya kan kalau bayi nangis itu artinya nggak nyaman. Cue-nya. Jadi kalau bayinya udah nangis, udah nggak bisa dihentikan, sampai merah gitu, itu artinya udah harus dihentikan. Pernah ngalamin kayak gitu Mbak? Maksudnya bayinya sampai nangis banget Oh iya gitu? karena lapar. Biasanya kalau dalam sesi foto aku karena lapar, belum kenyang. Pertama bayi ASI sih kan cepat lapar. Iya. Berarti intinya kalau mau foto harus dikenyangin dulu kan? Iya harus kenyang, full tummy. Terus apalagi sih syarat-syaratnya misalnya buat orang tua nih yang mau foto bayinya gitu. Sebelum foto tuh yang harus disiapin dari si baby sama orang tuanya sendiri tuh apa sih Mbak? Pertama maminya harus tenang. Jadi biasanya kalau mamanya deg-degan tuh bayinya berasa. Harus percaya Mbak Rita? Harus percaya sama aku. Jadi dia harus relax, terus happy, jangan deg-degan, jangan stres. Abis itu sediain susu. Kalau anak ASI biasanya aku saranin pompa. 2 kali minumnya, misalnya udah minum 60 ml berarti harus ada 2 botol. Abis itu udah sisanya serahin ke aku. Gitu. Durasinya biasanya berapa lama tuh? Kalau bayinya cepet, tenang, anteng, 1,5 jam bisa selesai. Paling lama 4 jam. 4 jam ya? Paling lama 4 jam. Kalau misalnya foto pertama ini, mungkin bisa diceritain kesan atau cerita atau kisah di balik foto pertama ini Mbak Rita? Kisah di foto pertama ini, Ini jadi teman baik aku melahirkan. Jadi aku udah selesai workshopnya, udah ready untuk foto bayi gitu kan, tapi nggak punya model gitu. Terus teman baru ngelahirin kan, terus
mau nggak jadi model gue gitu kan. Terus oh iya boleh gitu. Karena teman dia percaya kan. Terus ini anak pertama. Biasanya anak pertama orang agak-agak deg-degan masih ya. agak takut Oh, orang ini tuanya ya. karena ini teman baik jadi dia percaya sama aku. Terus ya udah foto ini terus udah gitu bisa topang dagu. Pertama kali langsung topang dagu langsung begini gitu. Jadi abis itu jadi viral. Wow, kalau mau belajar fotografer newborn itu butuh waktu berapa lama, Rita? Kalau workshopnya sendiri sih bervariasi, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Aku kemarin ambil cuma 1 hari. Nah, tapi practice makes perfect sih. Jadi nggak bisa sekali abis workshop lo langsung jago itu enggak. Jadi it takes time. Terutama kalau yang belum punya anak ya. Jadi dia belum tahu how to handle baby. Jadi biasanya butuh waktu proses lama supaya tahu selaknya di mana. Industri fotografi newborn itu sekarang sudah seperti apa sih di Indonesia? Kalau sekarang sih udah tren ya. Oh, udah tren. Udah maksudnya kalau dulu baru mulai merintisnya agak susah karena harus edukasi orang tua gitu kan. Nggak mau anaknya ditekuk-tekuk gitu. Tapi lucu, tapi gue mau gitu kan. Tapi kok digituin gitu. Makanya jadi serba salah gitu. Mau tapi takut-takut. Terus abis itu udah orang tuanya udah oke, layer keduanya neneknya, kakeknya. Keluarga besarnya ikutan juga ya. Jadi Ada pengalaman berkesan ada, jadi seperti apa? pertama, cucu pertama kan, terus aku datang, lihat pose gitu, cucu gue diapain nih? Udah panik dulu mungkin ngeliat yang ditekuk-tekuk gimana gitu ya. Udah gitu, gak apa-apa tante, terus dijelasin kan, segala macam. Udah nih, terus begitu anak kedua, cucu kedua yang lahir kan foto lagi. Terus abis itu dinantangin, ini doang posenya gitu. Oh udah berani soalnya ya. Gak bisa yang digantung-gantung mbak gitu aja. Oh iya, sebetulnya 4 jam itu kadang-kadang lama ngelobi orang tua sama neneknya gitu loh. Sama ngatasin keluarga yang panik gitu ya. Tapi Mbak Rita juga katanya pernah beberapa kali mau foto selebritis gitu ya. Iya, Anak-anak dari selebritis siapa aja tuh Mbak kalau boleh tahu Mbak? Newborn itu Gempi, anaknya Gading Gisel, Iya. habis itu Thalia, anak Ruben Onsu, terus Arsy, cuma waktu itu udah terlalu gede, udah 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Oke. Tapi itu yang kok kan tadi kalau untuk newborn kan sampai dengan 30 hari gitu Iya, ya. Tapi kalau maksimal. misalnya udah hitungan bulan gitu yang Itu another genre, itu namanya baby. Iya. Baby masuknya udah photography. baby itu udah Iya, bukan newborn ya. bukan newborn. Iya, kalau misalnya pernah nggak Mbak Rita itu ngadepin bayi yang nangis seharian? Oh iya pernah. Terus kita datang. cancel? Oh enggak dong, kita pantang pulang sebelum dapat foto bayi. Iya. Terus Jadi siapain? ya Dipupuk benar-benar aja gitu? ditungguin sampai kenyang. Kuncinya cuman kenyang sih sebenarnya. Kenyang maksudnya kenyang nangis atau Full kenyang? tummy, full tummy. Oh, full tummy. Jadi biasanya kalau anak ASI cepat lapar kan. Nah, terus kadang-kadang mamanya ya udah deh cepat-cepat foto deh gitu. Padahal sebenarnya belum kenyang. Belum selesai. Terus akhirnya sesudah 6 jam nunggu, terus aku bilang sama mamanya, "Gak apa-apa mama, susuin aja sampai dia lepas sendiri." And then abis itu udah 1 jam kelar. Iya, jadi butuh skill keibuan juga begitu untuk Iya, jadi iya, fotografer Betul. newborn. Ada tips nggak untuk mungkin para orang tua yang mau ngefoto anaknya, mungkin nggak seprofesional sampai ditekuk gitu ya, tapi tips untuk ngefoto anak newborn mereka, tapi hasilnya tuh bagus. Apalagi sekarang kan banyak nih orang tua yang anaknya baru lahir langsung dibikinin Instagram Oh, gitu iya, kan, iya. di foto-foto gitu. Bener. Itu ada tips tertentu nggak tuh Mbak? Kalau bayi baru lahir sih aku saranin pertama harus window light. Jadi kalau bisa jangan pakai flash Oke. atau jangan pakai apa ya lampu yang Artifisial ya, lampu gitu. yang dibuat. Gitu. Terus? Terus abis itu usahain jangan terlalu banyak pattern. Pola maksudnya kayak bergambar atau ada angka atau kotak-kotak atau selimutnya yang entah Heboh bunga-bunga banget. gitu. Karena kita mau fokusnya di bayinya kan. Iya. Good. Jadi prefer yang kalau bisa yang plain, yang warna-warna kesukaan, misalnya putih, pink, kalau anak cewek biru gitu sih. Sama posenya jangan aneh-aneh kali Mbak, Jangan kalau ya. misalnya- Kalau belum yakin atau belum tahu mending jangan deh ya, daripada kenapa-kenapa. Ya, Biar pose aman-aman alaminya aja. aja. Ini kalau misalnya boleh tahu, kalau misalnya harga minta anak di foto itu berapa sih range-nya? Dari berapa ke berapa gitu? Tergantung berapa Bocoran. cetakan saya mau bocoran gitu kan, ini bagus buat Taufik sama saya gitu. Startnya dari 11,5. 11,5 juta sampai yang paling tertinggi? Harus disebut ya? Harus, karena kan ini kan orang pasti beda-beda taste kan? Ya gimana ya? Sampai ratusan tapi? Enggak. Oh, belum. puluhan. 90? Puluhan.
Oh enggak. 70 sekitar itu deh. Ya pokoknya sekitar itu deh, minimal 11,5, tapi kalau misalnya Anda mau lebih heboh lagi, mau lebih elegan lagi, mau lebih tasteful lagi, pasti harganya juga mahal gitu. Betul. Thank Jadi you so much, udah Ritar. ada bayangan nih sekarang ya kalau misalnya mau foto bayinya yang baru lahir, bisa ke Mbak Ritar berarti ya. Iya, terima kasih ya, sukses Sama-sama. dengan bisnisnya. Terima kasih. Fotografi newborn. Newborn Photography ya. Dan yang pasti setelah kita lihat bayi-bayi lucu, berikutnya akan ada informasi dari dunia hiburan yang akan hadir saat lagi. Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.